Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Sore Bu, Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh. Ya, pada semangat ya. Sekarang kita ini adalah pertemuan kedua. Nah, sebelum kita curcol terkait materi hari ini, Ibu mau minta KM. Siapa sih KM tuh lupa Ibu? Ayam aku Bu, Willy, Oh, Wafi. Wapi, Oh, oke, Wapi. Wafi. Boleh Wapi dipimpin dulu doanya biar Hmm. kita berkah hari ini. Mangga. Oke, teman-teman semua, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, amin ya. Terima kasih Nak Wafi. Sekarang Ibu mau absen. Absennya mau dari A dulu apa dari Z dulu? Dari mana? Dari matamu? Dari Bebas Bu. Dari M, Bu. dari A dulu aja deh. Oke, Abdul. Ada gak Abdul? Gak ada? Oke, gak apa-apa. Yang kedua ada Alana. Alana. Hadir Bu, Alana kenapa gak on cam? kameranya sedang bermasalah Bu. Oh, kirain belum mandi. Oke, lanjut Ari. Hadir Bu. Hadir. Ari gimana kabarnya itu lagi di rumput mana? Di rumput GBLA Bu, alhamdulillah. Aku udah mandi. Oke, alhamdulillah kita lanjut. Zulia. Waduh, udah wisuda aja nih Zul. Hadir Ibu, aku udah wisuda, tapi aku pengen ikut kelas Ibu. Oke, bagus. Berarti antusias Bagus kan Bu, sekali. tapi aku Ibu ada pesan satu matahari nanti. juga Bu. Nanti Ibu Cerah. juga pengen backgroundnya kayak Julia. Masa Lanjut. depan aku cerah Bu. Amin, 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 amin. Oke, lanjut ya ke Wafi. Wafi, oh tadi ada ya Wafi? Iya Bu, hadir ya Bu. Oke, hadir. Selanjutnya Wati. Wati itu saudaranya Wapi bukan? Iya Ibu, itu saudara aku. Si Wati katanya ini Bu, lagi sakit, nggak bisa ikut pembelajaran hari ini. Kasian banget. Siapa Tapi Kilan? kemarin dia main Bu. Main Iya, kemana? kemarin main hujan-hujanan kan. Oh, Iya, bener Iya sih, banget. tapi aku gak Demam. sakit. oh alah, kayaknya kali lemah. Julia daya tahan tubuhnya kayaknya ini ya kuat sekali ya. Oke, semoga makin kuat Kuat, ya. Bu. Selanjutnya Ya, Minum amin. susu Willy. kambing Bu. Oke, Willy, ada Willy? Hadir Ibu. Hadir. Willy ganti background nih. Sekarang lagi di mana Willy? Di kosan Bu. Oh, di kosan, di rumah. Yang bener yang mana ya? Pokoknya dalam ruangan ya. Kemudian Yusri. Oh, Yusri tadi izinnya ke ibu juga. Oke, nah untuk teman-teman nih ya, kalau misalnya gak bisa masuk atau berhalangan, itu kabari saja Wafi sebagai KM atau langsung PC aja ke ibu gitu ya. Oke, terakhir ada Jainal. Ada nggak Jainal? Jainal tuh doinya Julia ya. Kemarin kalian ngasih Ya Bu, bucin wae Bu di pohon pisang. So Parah tahu banget ya Julia. Hari, so aduh. tahu. Aku kemarin main sama Wati. Oh gitu. Intinya kalau kalian punya ayang, hati-hati ya, jaga jarak aman. Sekarang lagi bahaya gitu-gituan. Oke, jadi kita akan lanjut saja ke materi. Nah, di materi kali ini, karena kemarin kita kan pertemuan pertama itu masih bahas tentang, ya perkenalan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk materi terkait unsur-unsur tata letak desain grafis. Ini dia untuk deskripsi mata pelajaran. Sebetulnya ini udah Ibu singgung di pertemuan pertama, tapi Ibu mau sedikit ulas lagi. Jadi di sini DDG, singkatannya DDG, Dasar Desain Grafis, merupakan salah satu mata pelajaran di jurusan multimedia kalian ya, yang dalamnya membahas seputar unsur-unsur desain, macam warna, kemudian ada format gambar, serta perangkat lunak pengolah gambar. Nah, relasinya apa sih Bu terhadap kehidupan sehari-hari?
Relasinya adalah ini untuk memudahkan seorang desainer dalam menghasilkan karya yang sesuai dengan kaidahnya atau aturannya gitu. Jadi nanti kalau kalian jadi seorang desainer itu nggak asal templok gitu ya, ada kaidah-kaidahnya atau aturannya. Nah, deskripsi mata ajar terkait unsur-unsur tata letak desain grafis. Nah, di sini mempelajari bagian pada sebuah desain yang disusun dan saling berhubungan satu sama lain sehingga saling melengkapi dan menjadi kesatuan yang memiliki makna gitu ya, kalau bahasa bukunya gitu sih. Nah, di sini ada indikator pencapaian potensi. Jadi di sini ada KD 3 dan 4. 3 itu pengetahuan, 4 itu keterampilan. Di sini Ibu mengharapkan kalian mampu menjelaskan, menguraikan, dan mendeskripsikan unsur-unsur tata letak desain grafis. Dan selanjutnya kalian juga mampu menetapkan unsur-unsur tersebut. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ada peraturan pembelajaran. Nah, di sini nggak banyak-banyak, ada 3. Yang pertama terkait toleransi keterlambatan 30 menit. Jadi misal yang nggak ada kabar, terus telat 30 menit lebih, itu nggak akan Ibu masukkan absen gitu ya. Jadi akan Ibu alpakan absennya gitu ya. Nah, begitupun guru yang mengajar. Jadi kalau Ibu telat 30 menit lebih, nah nanti kalian tinggal leave aja si Zoom-nya. Kita bisa cari plan lain, entah nanti asinkronus atau mungkin pakai hari pengganti gitu ya. Nah, yang kedua adalah toleransi telat mengerjakan tugas adalah sehari setelah deadline. Namun tetap dikurangi 5 poin minimal ya. Jadi kalau misalnya deadline-nya hari ini, tapi Zulia misalnya mengumpulkan besok, nah nanti nilai Zulia akan Ibu kurangi 5. Kayak misalnya harusnya dapat 100 nih, tapi karena telat, ya udah Ibu kasih 95. Nah, kalau lebih dari itu, Julia akan mendapatkan pengurangan setengah nilainya. Jadi misal Julia tuh udah ngampleng banget gitu ya, ngumpulin tugasnya tuh kayak mau UAS baru ngumpulin tugas gitu. Nah, nanti Ibu akan kurangi setengah nilai gitu. Nah, di sini terkait aturan menyalakan kamera itu boleh menonaktifkan ketika Ibu menerangkan materi, itu boleh. Tapi kalau misalnya kita lagi diskusi, itu diharapkan untuk kalian itu menyalakan kameranya. Untuk apa? Biar kita tahu kita lagi diskusi gitu ya. Sebelumnya ini suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, nah kita akan masuk ke materi. Oke, di sini udah ada mari amati. Materinya belum dikasih tapi disuruh mengamati. Karena kita adalah generasi mandiri. Jadi karena terkait unsur nih ya, unsur tata letak desain ya di sini. Ibu pengen kalian googling dulu selama 5 menit terkait apa aja sih unsur tata letak desain itu. Nah, kita nanti akan berdiskusi terkait apa aja unsur-unsurnya yang ada di poster The Little Frog Jessica. Oke, 5 menit itu kelamaan nggak? Cukup 5 menit. Aman, Ting Bu. doang, Bu. Aman. Aman ya? Oke, siap. Kalau aman, Ibu kasih waktu dimulai dari sekarang. Mangga, googling. Apa aja sih unsurnya gitu. Gimana? Udah ada yang nemu? Wafi udah nemu, Wafi? Udah, Bu. Oke, udah Wafi. Kalau udah mungkin kita akan langsung diskusi aja. Kira-kira poin yang pertama itu memuat unsur apa? Coba. Yang nomor 1 itu menurut aku tipografi, Bu. Tipografi. Oke, kalau dari Willy udah nemu? Willy lagi ngapain, Will? Yang mana, Bu? Nomor berapa? Aduh, ayo lo yang mana? Ari yang mana katanya tadi? Nomor 2. Masih Nomor 1 tadi. masih nomor Tipografi 1. nomor 1. Tolong ya perhatikan Nggak ya. kejawab. Nomor 1 katanya Kalau apa? nomor 1 tipografi sih, Bu. Tipografi. Oke, betul ya anak-anak. Jadi yang di sini tipografi. Bu, jelasin dong. Oke, nanti ya. Terus ini tadi Ari udah nyinggung nomor 2. Kira-kira nomor 2 apa nih, Ri? Ibu zoom dulu deh. Nah, penasaran Ibu? Sesuai yang tadi Ari temukan,
Ini nih. Taluk, Ari, taluk? Tahu, Bu. Nggak tahu? Oke, kalau Itu Zulia tahu tahu tahu. apa-apa? Tahu, Ibu. Ih, Iya, nggak tahu kan. Takut salah. oke. Ilustrasi bukan. Tapi itu nggak tahu. Oke, ilustrasi bisa. Kalau dari Zul? Zul hilang nih. Oke, ini kalau menurut Ibu ini di sini ada ilustrasi, bisa juga garis gitu ya untuk nomor 2. Itu ya anak-anak. Jadi yang pertama tipografi, yang di sini garis atau enggak ilustrasi bisa. Nah, untuk yang di sini yang nomor 3 ini baru dia mengarah ke ilustrasi gitu. Yang nomor 4 ini sama dengan yang nomor berapa? Ayo. Alana, yang nomor 4 ini sama dengan nomor berapa? Alah, Iya bener. Nomor 1 gitu ya Alana ya. Jangan-jangan Alana lagi AFK. Iya, Bu. Nah, iya bagus. Nah, nomor 5 ini misalnya coba ada yang udah menemukan nomor 5 ini apa? Aku. Apa Wafi apa? White space bukan, Bu. Oke, white space. Willy hilang. Willy hadir? Willy Ada jangan Ibu, tidur kameranya ya. di bawah. Oh, kameranya di bawah, siap-siap. Jadi nomor 5 ini bisa bener tadi kata Wafi, white space atau enggak space aja gitu. Kita lanjut ke materinya. Nah, tadi anak-anak alhamdulillah ya sudah bisa menemukan beberapa unsur. Ya, di sini Ibu akan perjelas lagi bahwa unsur tata letak desain itu ada 7 yang mana mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Apa aja sih, Bu? Nah, ada garis, ada ilustrasi, ada tipografi, ada warna, ada ruang atau space, ada gelap terang atau kontras, dan ada tekstur. Nah, di mana tadi juga kalian sudah menyebutkan beberapa kayak ilustrasi, tipografi, terus kemudian ruang gitu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada contoh penerapannya. Di sini ada contoh kartu mengenal nama benda langit. Tadi disebutkan bahwa unsur ini itu saling berkaitan. Nah, maksudnya apa sih, Bu? Kayak gini. Di sini ada kartu mengenal nama benda langit. Karena judulnya mengenal nama benda langit, berarti kalau misalnya si mataharinya teks mataharinya disingkirkan, gini aja. Kira-kira untuk target audiens kalian yang belum mengenal nama benda langit, apakah sudah cocok untuk dikatakan oh kartu ini udah bagus, udah bisa dipasarkan? Gimana menurut kalian? Belum, Ibu. Belum. Iya. kurang Nah, cocok. gitu. Makanya itulah kenapa unsur-unsur tata letak desain ini saling berkaitan karena harus disesuaikan dengan tujuannya gitu. Kalau misalnya ini cuman kartu tarot doang, matahari gini doang, nah itu baru bisa. Tapi kalau untuk judulnya mengenal nama benda langit, nah itu berarti harus ada unsur pendukung lainnya gitu. Jadi si unsur ini meskipun dia saling berkaitan, tapi tidak menutup kemungkinan enggak ketujuhnya gitu dipakai. Cuman kayak 5 juga bisa asalkan pesan yang mau kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Tuh ya, notes ya, tolong ya dicatat ya poin-poin ininya. Jadi ada 7 yang mana saling berkaitan dan bisa aja enggak 7-7-nya asalkan pesannya yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Gitu ya, anak-anak mengerti? Mengerti? Mengerti, Bu. Siap. Mengerti. Oke, lanjut ke garisnya. Di sini ada materi yang lebih menjurusnya lagi tentang garis. Nah, di sini garis merupakan rangkaian titik-titik yang memanjang dengan kerapatan tertentu. Oke, di sini ada jenis garis ya, ada 3 ya. Ada di sini. Kenapa sih yang titik-titik ini disebut garis? Ya karena pengertian dari garis sendiri adalah titik-titik yang memanjang dengan kerapatan tertentu begitu. Jadi kita jangan mengasumsikan bahwa garis itu yang cuman modelan gini aja nih. Nah, Ibu laser point dulu. Nah, memang ini garis, tapi ini garis sempurna. Tapi yang lainnya juga, yang kedua ini disebut garis juga. Kenapa disebut garis juga ya? Karena berasal dari titik-titik yang memanjang dengan kerapatan tertentu gitu. Nah, fungsinya yang pertama itu sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau tampilan struktur, bentuk, dan bidang. Jadi kalau kalian dulu pernah disuruh menggambar, terus ada tolong gambar garis tepinya, nah gitu. Nah itu salah satu fungsi garis gitu. Nah yang kedua itu menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak dan dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Misal dari panah aja nih,
Kita lihat panah. Nah, di sini kan garis itu misalnya seperti ini. Terus panah, kita akan menggambar panah. Nah, ini kan bentukannya garis ya. Ini garis, dan mana ketika mereka bersatu, ini akan seperti menunjukkan arah gitu. Fungsinya itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah memberikan kesan visual design seperti tegas, luas, dinamis, dan lain-lain. Kalian misalnya tahu kan logo Sunsil yang kayak tanda seru yang begini? Gimana sih gambarnya? Pokoknya begitu. Tahu kan? Nah, ini. Ya, Bu, tahu, Bu. Itu seperti Bergelombang, tanda seru. Iya, betul, seperti tanda seru, tapi garisnya itu dibikin gelombang. Kenapa? Karena target konsumennya adalah perempuan, yang mana perempuan kan bisa dikatakan feminim gitu kan, anggun. Nah, kayak gitu. Jadi sifat-sifat garis juga bisa menunjukkan tegas, luas, dinamis gitu. Kan kalau garis yang kaku bisanya menunjukkan sesuatu yang manly gitu kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke ilustrasi. Nah, di sini ilustrasi ini berfungsi untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Nah, ilustrasi ini tuh dibagi menjadi dua, vector image dan bitmap image. Di sini ada yang udah pernah dengar terkait vector image dan bitmap lagi. Ya, bitmap image. Gimana? Zulia? Zulia hilang nih. Oke, yang lain deh. Willy udah pernah dengar? Sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Kira-kira apa tuh sedikit-sedikitnya? Yang vektor kan ya, Bu. Kalau vektor tuh lebih jelas gitu, Bu. Nggak bakal pecah kayak bitmap. Iya gitu ya, bener ya tadi kata Willy. Untuk yang vektor ini karena dia ilustrasi yang dibentuk dari garis, titik, dan bagian-bagian yang saling berhubungan, yang mana ada matematika di sini. Jadi kalau dia di zoom dia akan jelas begitu ya, berbeda dengan yang bitmap. Di sini bitmap itu ilustrasi yang terbentuk oleh susunan pixel atau raster dalam suatu grid. Jadi kalau kalian zoom in, nanti kalian akan melihat kotak-kotak kecil yang tersusun kayak mozaik gitu, yang mana mereka setiap kotaknya itu memiliki warna atau komponen yang berbeda seperti itu, sehingga kalau di zoom out akan kelihatan ilustrasinya kayak gitu. Iya, di sini ada sesi Q&A. Gimana, ada yang ingin ditanyakan terkait tadi materi, poin-poin unsur? Oh iya, Wafi Mangga ingin bertanya, boleh. Ya, Bu, aku izin bertanya. Ini, Bu, untuk software pengolahan vektor sama bitmap itu sama atau enggak sih, Bu? Oke, terkait software pengolah vektor sama bitmap. Nah, karena dari ilustrasinya juga berbeda, maka softwarenya juga berbeda gitu, Nawafi. Kalau untuk yang software vektor itu biasanya menggunakan Adobe Illustrator atau CorelDRAW gitu. Kalau untuk yang ilustrasi bitmap, biasa pakai Adobe Photoshop atau misalnya Ibis Paint atau Medibank, pokoknya yang berbau-bau painting itu masuknya ke bitmap gitu. Ini Nawafi mau mulai start duluan belajar apa gimana nih? Ya, Bu, aku mau curi start dari sekarang. Bagus. Semuanya juga harus termotivasi kayak Nawafi ya. Semangat you. Ada yang mau tanya lagi? Ari, ada yang ingin tanyakan? Ada, Bu. Apa? Kalau misal kita buat desain, apakah semua unsurnya harus diterapkan atau beberapa aja, Bu? Oke, siap. Jadi tadi ini udah disinggung juga sama Ibu, yang tadi kata Ibu suruh, tolong ya catat. Nah, kira-kira ada yang nyatat nggak? Ibu penasaran sama Alana. Alana, kamu mencatat tidak tadi apa yang sudah Ibu bilang? Alana masih AFK kah? Wah, ini absennya Ibu anggap gak hadir nih. Duh, gimana ya? Kalau Zulia? Wah, Zulia juga ini. Hadir, Bu, hadir. Oke, nah tadi Ari tanya nih, apakah semua unsur itu harus ada dalam sebuah desain? Nah, tadi Ibu udah singgung sebenarnya itu. Nah, gimana Zulia jawabannya? Kalau kata aku ya, Bu ya. Kalau kata aku sih harus, Bu. Jadi ya si posternya teh lengkap banget. Oke.
Iya, sebetulnya tidak salah juga, tapi kurang tepat ya, Zulia. Jadi, anak-anak tolong dicatat lagi kalau semua unsur ini sebetulnya bisa tidak diterapkan dalam satu desain, asalkan pesan kalian itu tersampaikan gitu ya. Jadi sesuai, sekali lagi sesuai dengan tujuan kalian membuat desain itu apa sih gitu. Kalau misalnya pengen kayak menginformasikan kepada seseorang, alangkah lebih baiknya lengkap. Kalau misalnya kayak berbau misteri gitu, ya gimana kalian lah gitu. Tapi asalkan sekali lagi tujuan kalian tuh apa buat ngedesain itu. Itu ya Ari, mengerti? Siap. Oke, kita lanjut. Aduh, kelewatan. Ya, ini dia. Jadi materi selanjutnya adalah tipografi dan warna. Nah, di sini kenapa disatukan tipografi dan warna? Karena mereka itu memiliki sesuatu kesamaan. Apa bu kesamaannya? Oke, jadi gini. Di sini ada 4 jenis tipografi yang mana atau 4 jenis font yang sering digunakan oleh desainer. Yang pertama ada serif, kemudian ada sans serif, ada dekoratif, dan ada script. Nah, serif ini, nih kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, serif ini contohnya atau karakteristiknya itu ada siripnya. Ibu sirip dari mana ya? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada siripnya gitu loh. Ada ekornya gitu. Kelihatan anak-anak kelihatan? Kelihatan ya? Bu. Ya, siap. Ya, di sini Kelihatan, ada Bu. siripnya. Ah, siap. Kemudian biasa digunakan dalam acara formal. Kayak di sini contohnya invitation, business networking event. Kayak dia tuh kan berarti acara bisnis gitu kan. Berarti formal dan pakailah si serif ini. Kemudian Times New Roman adalah salah satu contohnya. Jadi yang sering kalian temukan adalah Times New Roman itu masuknya ke serif gitu. Yang mana karena serif ini biasa digunakan dalam acara formal, cocok juga nih dengan warna hitam, warna abu, dan warna putih. Gitu maksudnya ya, mereka memiliki kesamaan fungsinya. Selanjutnya sans serif. Nah, di sini bedanya adalah karena dia sans gitu ya. Sans, jadi tidak ada siripnya gitu dan biasa digunakan dalam acara semi formal gitu. Jadi kayak yang di sini ada contoh fontnya blue gold gitu kan. Nah, terus contoh lain juga ada Arial. Nah, di sini ada warna-warna yang memiliki kesamaan dengan sans serif untuk fungsinya, yaitu ada warna biru, biru tua, ada warna hijau dan warna coklat, yang mana bisa digunakan dalam acara-acara semi formal, tapi dia tetap elegan gitu ya. Kalau kalian nanti bikin desain, nah sesuaikan dulu juga dengan psikologi warna gitu. Nah, di sini dekoratif. Untuk dekoratif itu biasanya ada ornamen tambahan nih kayak ini nih ya. Dan sebagainya lah pokoknya. Kuriwel gitu. Nah, biasa digunakan dalam acara non formal. Jokerman adalah salah satu contohnya. Kan sering ya kalian kalau di Word suka ada Jokerman gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dekoratif. Yang mana dekoratif ini selain non formal itu juga ditujukan untuk sesuatu yang mengandung emosi gitu, untuk memunculkan emosi. Kayak ini The Nightmare Before Christmas gitu kan. Terus warna-warna yang mendukung juga ada warna kuning, warna biru muda, dan ada warna merah yang sama-sama ada emosinya. Gitu. Nah, selanjutnya ada script. Nah, di sini scriptnya itu bedanya menyerupai tulisan tangan. Nah, biasa digunakan dalam acara non formal dan memiliki kesan akrab. Gitu. Dan di sini contohnya ada Brandly Hand ITC gitu kan. Sama di sini ada Smooth Dahlia, ini adalah salah satu contohnya. Nah, di sini ada tapi tulisannya handwritten, bukan script. Nah, sebenarnya sama aja sih. Karena script ini juga karakteristiknya kayak tulisan tangan gitu. Dan contoh warnanya ada warna pink, warna ungu, dan warna oranye gitu. Gaisa, sebelum kita menganalisa terkait unsur tata letak desain, ada yang tanyakan dulu terkait tadi materi tipografi dan warna? Aman ya? Oke, aman. Nah, jadi gini. Aku aman, Bu. Oke, aman. Jadi di sini kita akan menganalisa secara berkelompok, yang mana kelompok ini itu sudah dibagikan di pertemuan pertama gitu ya. Kalau nggak salah di sini Wafi sama Alana, ya nggak sih? Iya, Bu, betul, Bu. Aku sama Ya. Alana. Zulia sama Ari, Willy temennya sama Yusri ya, tapi Yusrinya nggak ada. Nggak apa-apa, Willy sendirian nggak apa-apa. Sama Ibu temenin ya. Mau? Oke, Bu. Oke. Ada Jamboard, analisis unsur tata letak desain poster. Nah, di sini jadi kelompok 1, tadi yang Wafi itu temanya horor, kelompok 2 temanya fantasi, yang kelompok 3 temanya bisnis gitu.
Dan di sini ya udah ibu sediakan lokasi-lokasi lagi tempat-tempat kalian untuk kerjain. Nah, di sini kelompok 1. Misalnya tadi apa? Temanya horor. Oke, karena lagi booming tentang KKN. Kalian nonton gak KKN? Ibu mah belum nonton. Aku nonton, Bu. Rame nggak? Lumayan bagus ya, Bu. Oke, jadi di sini bisa di copy image ya kalau udah browsing. Nah, di sini tinggal paste aja di sini. Nah, gitu. Nanti di sini letakkan poster di sini. Nah, jadi kayak posternya yang udah kalian copy, taruh di sini. Terus nanti kalian analisis seperti waktu tadi di awal. Hanya saja ini berkelompok ya. Jadi nggak ibu bantuin. Ini pure kalian sendiri bekerja kelompok gitu ya. Jadi misalnya di sini KKN, Desa Penari, di sini ada apa aja? Ada garis, ada ilustrasi, dan lain sebagainya. Sebutin poin-poinnya. Nanti kalau udah selesai dalam waktu 10 menit aja, Ibu akan panggil salah satu kelompok untuk presentasi gitu ya. Yo, mangga. 5 menit aja lah, cukup ya untuk menentuin ini. Cukup? Cukup mungkin, Bu. Iya, sok boleh dikebut. Tapi untuk link Jamboardnya, Bu, boleh di-share. Ibu hilap, maaf. Ibu hilap. Ibu bagikan dulu ya. Asyik bentar. Saling bekerja sama. Ibu bagi di chat. Sudah ada? Oke, sudah ada, Bu. Makasih. Siap. Boleh langsung digeber. Oke, di sini ada kelompok 1. Kayaknya udah banyak poin-poinnya. Boleh di-spill kelompok 1 Wafi ya tadi? Boleh Wafi di-spill dong? Oke, Bu. Dari kelompok 1, karena tadi Alana kurang bisa mengikuti ini ya diskusinya, jadi ini sama aku juga sendiri. Yep. Kalau dari aku sih ini baru ada garis, ilustrasi, sama gelap terang. Oke, untuk ilustrasinya kira-kira di mana nih, Waf? Ilustrasi dari ininya, Bu, gambar si hantunya. Oke, cakep ya Wapi. Ya, hebat, tanpa Alana Wapi pun bisa. Tapi pasti kalau kalau sama Alana semoga lebih ini lagi ya. Nah, ini anak-anak kelompok lain dilanjut aja untuk analisisnya, karena ini sudah di penghujung juga, penghujung jam pelajaran. Ibu akan langsung saja kita ke oleh-olehnya nih. Oleh-oleh manja. Nah, ini dia oleh-olehnya. Ayo perhatiin dulu. Nah, di sini jadi kalian nanti akan membuat poster berdasarkan tema yang kalian minati dan mencari beberapa referensi juga yang sesuai dengan konsep tema. Kemudian kalian juga harus membuat sketsa desain posternya pada kertas sebelum beralih ke digital gitu. Dan di sini pastikan poster memiliki 4 unsur atau lebih, karena tadi ya sudah Ibu singgung ya. Nah, kemudian buatlah desain poster menggunakan software pendukung desain sesuaikan dengan sketsa yang dibuat sebelumnya. Kalau misalnya udah pinter nih sama AI sama PS, itu boleh pakai itu. Kalau misalnya Ibu saya bisanya pakai Canva, ya nggak apa-apa gitu ya. Terus kalau misalnya Ibu saya nggak bisa dua-duanya, sans Ibu akan upload video tutorial cara menggunakan ketiga platform itu ya. Kemudian di sini minggu depannya lagi kalian akan mempresentasikan hasil desain dengan menjelaskan unsur yang ada serta alasan mengapa memilih tema dan unsur tersebut. Nah, di sini file yang dikumpulkannya itu yang di Classroom, PDF posternya, sama di sini sketsa dan referensi PDF-nya gitu. Nah, Ibu rasa kalian sudah mengerti terkait materi hari ini. Nah, kira-kira ada yang ingin menyimpulkan? Karena Ibu tahu kalau kalian pada hebat-hebat ya. Gimana? Willy mau menyimpulkan? Julia mau katanya, Bu. Zelia. Oh iya, Zelia udah wisuda. Pasti udah tahu. Gak mau, Ibu gak mau. Wafi aja wisuda juga. Wafi, jangan Wafi terus deh. Ya udah nggak apa, Ibu aja deh yang menyimpulkan ya. Nanti Wafi pundung lagi kok, aku lagi gitu ya. Jangan gitu, Ibu aja deh yang nyimpulin. Jadi anak-anak tolong diingat lagi bahwa kita memiliki 7 unsur terletak desain gitu, yang mana saling berkaitan, saling berhubungan, saling memerlukan.
Dan itu tidak selalu boleh semuanya harus dalam satu desain gitu ya. Nah, terus tadi ada beberapa disinggung juga, ada garis, ada ilustrasi, ada tipografi dan warna. Yang mana tipografi memiliki 4 jenis yang sudah familiar gitu ya. Ada serif, sans serif, ada apa lagi ayo? Ada ayo Julia, ayo apa lagi? Merhatiin nggak? Ada script, Dekoratif, Bu. dekoratif, pintar, Wapi, pantesan jadi KM ya, Wap. Serif. Iya, udah tadi. Oke, gitu ya kesimpulannya, karena mungkin tidak ada yang ingin kalian tanyakan lagi. Kalau misalnya baru keingetan nanti pengen nanya, nggak apa-apa langsung di grup aja, atau enggak nanti PC ke Ibu gitu ya. Mungkin oke, sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Ibu harap materinya bermanfaat untuk kalian dan terserap dengan baik. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada kata-kata yang kurang tepat atau Ibu aku baperan gitu ya. Ya mohon maaf ya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu Waalaikumsalam. depan. Dadah Ibu. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku wisuda dulu Ibu.